Saya ingin mengingatkan bahwa jangan kamu yakin bahwa PBNU itu akan abadi di Indonesia. Jangankan sebuah organisasi Islam, Islam saja bisa hilang dari sebuah negara. Contohnya Andalusia. Kalau Islam jadi komut, itu nggak benar tuh, nggak benar, nggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, suksesi kepemimpinan di tubuh PBNU benar-benar membuat gaduh di negeri ini. Akibatnya sekarang muncul dua kepemimpinan. Satu pihak adalah komplotan dari Kiai Haji Miftahul Ahyar, di pihak lain adalah kubu dari Gus Yahya. Nah, Gus Yahya tidak terima. Karena apa? Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok Kiai Miftahul Ahyar sudah diputuskan oleh Kiai Sepuh telah melanggar ADART, melanggar konstitusi PBNU. Artinya tindakan kubu dari Kiai Haji Miftahul Ahyar yang melahirkan PJ Ketua Umum yaitu Bapak Julfa Mustafa adalah ilegal, sehingga banyak kritik tajam diarahkan kepada Kiai Miftahul Ahyar. Namun demikian, tidak sedikit juga kritikan tajam diarahkan kepada Gus Yahya, yang akhirnya tidak sedikit warga NU yang sebenarnya berkeinginan dua tokoh ini, yaitu pengurus PBNU, diantaranya adalah Kiai Miftahul Ahyar dan juga Gus Yahya. Bahkan Gus Ipul sebagai sekjen diminta mundur, saudaraku. Tetapi itu tidak mungkin. Oleh karena itu, sekarang banyak PCNU dan juga PWNU yang meminta agar kedua kubu ini islah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, langkah terbaru dari Gus Yahya adalah melaporkan kubu Kiai Haji Miftahul Ahyar di Kementerian Hukum dan HAM. Makin menarik, saudaraku yang dirahmati Allah. Langsung saja kita simak dinamika pemberitaan terkait PBNU berikut ini. Saya ingin mengingatkan bahwa jangan kamu yakin bahwa PBNU itu akan abadi di Indonesia. Jangankan sebuah organisasi Islam, Islam saja bisa hilang dari sebuah negara. Contohnya Andalusia. 500 tahun agamanya Islam, 500 tahun. Sekarang mana? Andalusia yang dulu punya Masjid Cordoba, kebanggaan umat, sekarang menjadi negara Spanyol, negara Kristen. Islam saja bisa hilang dari sebuah negara, apatah lagi sebuah ormas Islam. Hati-hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. PBNU ini satu ormas yang terbesar, konon dengan jumlah 100 juta sampai 130 juta. Tentunya pengurus paling, ya katakanlah sekian puluh ribu, sekian ratus ribu deh pengurus. Yang 100 juta lebih ini adalah kultural, bukan struktural. Tugas struktural mengayomi, artinya menjaga akidah yang kultural ini, menyelamatkan kultural. Di samping itu menyelamatkan, menjaga NKRI dari rencana penjajahan Pahlawi. Ini tidak dilakukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu apa solusi buat kita? Saya menghimbau kita umat Islam, mari kita jaga NU ke depan. Muktamar NU ini, Masya Allah, mari kita jaga, jangan sampai dipimpin oleh orang-orang yang mengabaikan amanah para pendiri, para muassis, sehingga akan mencelakakan Islam dan Republik Indonesia ini sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nyun sewu saya. Kalau Islam jadi komut, itu nggak benar itu, nggak benar, nggak benar. Bikinlah orang apa perusahaan yang di situ PBNU ikut campur, tinggal tahu setorannya aja gitu. Owner, kita ini owner. Ini enggak, kok komutnya harus sahamnya 9%. Saya ingin mengkritik Gus Yahya, ya jajaran Tanfidiyah secara umum. Saya sih nggak akan masuk ke detail, enggak. Mohon maaf sebelumnya. Pertama, terkesan PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya eksklusif, tertutup. Padahal kita tahu Gus Dur, Pak Hashim Muzadi, ya saya sendiri sangat terbuka. Dari jenderal bintang 4 sampai tukang sapu mau menghadap saya, silahkan. Sampai pulang rata-rata saya jam 10 malam baru pulang. Ya gitu. Jadi ini saya monggo. Ini sih unek-unek saya ini. Kemudian sudah tertutup, juga sulit dihubungi. Kata
beberapa pengurus cabang atau wilayah. Bahkan ada ketua lembaga yang ingin ketemu Gus Yahya juga gagal ketemu, yaitu LTM Mansur Syairozi, sampai keluar dari mengantar jabatan dari ketua LTM PBNU. Ya, ini kritik umum, Gus. Yang kedua, tentang kurang turun ke bawah Gus Yahya, sehingga komunikasi antara masyarakat bawah dengan ketua umum agak buntu, tidak lancar. Atau minimal ketua umum menugaskan siapa yang selalu menghadiri acara-acara yang berbobot, haul-haul, akhir sana, imtihan, itu harus ketua umum datang atau mengatasnamakan PBNU. Itu sangat penting sekali. Ya, pengalaman saya 10 tahun. Yang ketiga, Gus Yahya, ya ini PBNU semuanya, bukan aja Gus Yahya. Menurut saya, kalau pendapat Ustaz itu pribadi, bukan lembaga, Ustaz itu bukan pribadi. Tambang dikembalikan ke pemerintah. Yang tadinya menjadi barokah, ternyata menjadi kris, menjadi kutukan laknat. Seperti yang terjadi di Bolivia, Venezuela, Nigeria. Dengan adanya tambang perang saudara. Antar suku, antar politik, antar gara-gara tambang. Nigeria, Bolivia, dan Venezuela. Nah, juga bertentangan dengan keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Pertanyaan, bagaimana hukum melakukan eksplorasi kekayaan alam secara legal, tetapi membahayakan lingkungan? Jawabnya, eksplorasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, hukumnya adalah haram. Pertanyaan, bagaimana hukum aparat pemerintah terkait yang memberikan izin penambangan yang berdampak pada kerusakan alam? Jawabnya, pemberian izin eksplorasi oleh aparat pemerintah yang berdampak pada kerusakan alam yang tidak bisa diperbaiki lagi, maka hukumnya haram. Ini keputusan Bahtul Masail Muktamar Jombang. Dasarnya, sekarang dasarnya. Pengambilan dari Tafsir Razi. Ayat, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Fadkhulu fihi al-man' min ifsadin nufus wal qatal wa qat'il adha wal mal. Kalau sudah wala tufsidu, keseluruhan semuanya, baik nyawa maupun yang lain-lain. Hadhil ayatu tadullu ala anna al-asla fil mudar al-hurmah wal mana' ala al-itlaq. Kalau dari madarat haram al-itlaq. Idza thabata hadha fa naqul in wajadna nassan khassan dalla ala jawazil iqdam ala ba'd al-mudar fa qadayna bih. Lakin wa illa baqiya ala tahrim alladhi dalla alaihi hadha an-nass. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Misal Jalatu, tartubu dhil a'zam min al-maslahah idza ista'mal al-insan haqqahu biqasdi tahqiqil maslahah al-mashru'ah minhu walakin tarattaba ala fi'lihi dararun yusibu ghayrahu a'zam min al-maslahah al-maqsud minhu aw yusawiha muni'a min dhalika saddan lidhara'i'. Jadi haram saun kana ad-darar al-waqi' amman yusibu al-jama'ah aw khassan bi syakhsin aw ashkhas. Jadi setiap ada sesuatu yang nak mendatangkan madhar sekecil apapun, walaupun masih dugaan, baik itu mengenai jamaah atau pribadi, haram hukumnya. Saya umum saja nasihatnya, ini hasil Bahtul Masail Muktamar. Tapi menurut saya pribadi, kembalikan. Jadi ketua PBNU 10 tahun, jalan itu tanpa tambang. Lancar tanpa tambang. Bisa bayar tanah di belakang PBNU 11 miliar. Bisa membantu bangun masjid di Brussels 6 miliar. Bisa membantu TKW yang akan dipancung orang Majalengka 1,5 miliar. Walhasil beberapa hal yang bisa saya bantu. Ya cari sana cari sini lah. Walhasil tanpa tambang bisa jalan tuh. Ya, kemudian rangkap ini jabatan. Nyun sewu saya. Rois Am jadi komut, ketum jadi dirut. Itu nggak benar itu, nggak benar. Bikinlah orang perusahaan yang di situ PBNU ikut campur, tinggal tahu setorannya aja gitu. Owner, ditanya owner, ini enggak, kok komutnya harus sahamnya sekian persen, kok dirutnya ketua umum, sahamnya sekian persen, ini dapat sekian. Indonesia mungkin, saya sebagai pribadi mustasyar nggak setuju. Itu jelas rangkap jabatan yang melanggar hukum dan melanggar etika lah. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa sebelum kita lanjutkan informasinya, saya minta bantuan Anda agar Anda menekan subscribe, like, dan tanda lonceng bagi yang belum pada channel Newsline Official. Terima kasih atas semua bantuannya, semoga semuanya dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan usia yang panjang, kesehatan lahir batin, keselamatan di dunia, dan juga keselamatan di akhirat.
Amin, amin, ya robbal alamin. Kita lanjutkan informasinya berikut ini. Baik, kita langsung aja ya, menyelami tumpukan materi yang sudah ada di depan kita ini. Analisis mendalam soal krisis kepemimpinan besar di PBNU tahun 2025. Ini bukan sekedar perebutan jabatan biasa kan? Misi kita di sini adalah membedah inti masalahnya. Pertarungan antara aturan main organisasi, ADART, melawan, klaim kekuasaan. Kita akan lihat gimana sebuah deklarasi tengah malam di hotel bisa menantang konstitusi organisasi raksasa. Oke, mari kita bongkar ini. Betul sekali. Apa yang menarik di sini tuh sebetulnya adanya dua narasi besar ya, yang saling berhadapan. Dua narasi ya? Iya. Di satu sisi ada yang kita sebut kelompok keramat. Nah, mereka ini yang memegang teguh ADART dan kepemimpinan sah Ketua Umum Gus Yahya. Oke. Di sisi lain ada kelompok Sultan. Ini sebuah faksi dari Syuriah yang melakukan manuver yang sangat mengejutkan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Analisis Anda kan menyoroti kalau tindakan kelompok Sultan ini yang memecat Ketua Umum dan menunjuk PJ di Hotel Sultan itu cacat secara prosedur. Betul, cacat total. Apa saja sih pelanggaran utamanya yang paling fundamental? Oke, jadi ada 3 pelanggaran fundamental berdasarkan ADART PBNU itu sendiri. 3 ya? Yang pertama, cara pemecatannya salah. Caranya? Iya, Ketua Umum itu menurut aturan hanya bisa diberhentikan melalui muktamar luar biasa, MLB. Bukan rapat faksi di hotel. Jadi forumnya tidak tepat ya? Sama sekali tidak. Tindakan ini dalam bahasa hukum namanya ultra vires, di luar kewenangan mereka. Tunggu, ini ibaratnya kayak rapat pengurus RT gitu ya, tapi mencoba memecat presiden direktur sebuah perusahaan nasional. Sudah salah total. Pelanggaran kedua apa? Nah, pelanggaran kedua ini nyambung. Soal alasan pengangkatan PJ. Penjabat itu kan baru bisa diangkat kalau jabatan ketua umum benar-benar lowong, kosong. Paham. Masalahnya, karena pemecatan Gus Yahya dari awal sudah tidak sah. Jabatannya berarti tidak pernah kosong kan? Tepat, jadi jabatannya tidak pernah kosong. Mereka ini seolah-olah mencoba mengisi kursi yang sebenarnya masih ada pemiliknya. Logikanya jadi berantakan. Jadi argumen mereka itu runtuh karena premis awalnya saja sudah salah. Ini semua terdengar begitu rapuh. Saya jadi penasaran, sebenarnya berapa banyak sih dukungan di balik manuver ini? Justru itu poin ketiga, dan ini soal angka. Angka, oke. Keputusan krusial ini hanya diambil oleh 19 orang dari total 53 anggota Syuriah. 19 dari 53. Betul. Kalau dihitung, itu kan cuma sekitar 35%. Iya. Ini suara minoritas yang mengklaim mewakili keseluruhan. Jadi ini bukan suara mayoritas sama sekali. Jauh dari mayoritas. Oke, aturannya jelas dilanggar. Tapi saya coba berpikir dari sisi mereka ya. Ya. Mungkin mereka merasa punya semacam otoritas moral yang lebih tinggi dari sekedar aturan tertulis. Mungkin itu justifikasi mereka. Nah, Anda menyentuh jantung persoalannya. Itu narasi yang mereka coba bangun. Tapi disinilah letak bahayanya. Bahayanya gimana? Ini jadi pertarungan tentang jiwa organisasi itu sendiri. Apakah NU akan dijalankan berdasarkan konstitusi yang disepakati bersama, yaitu ADART, atau berdasarkan klaim supremasi moral dari sebuah faksi untuk membenarkan pelanggaran aturan? Tepat. Dan penting juga dicatat ada benteng hukum lain. Kepengurusan resmi Gus Yahya itu kan diakui oleh negara lewat SK Kemenkumham. Ah ya, ada legalitas formal dari negara. Betul, itu menjadi benteng hukum pertama melawan manuver tersebut. Jadi kesimpulan utamanya, krisis ini adalah contoh klasik pertarungan antara prosedur melawan kekuasaan, di mana kepemimpinan yang sah ternyata punya landasan kuat, baik dari konstitusi internal maupun hukum negara. Tepat sekali. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan, yang berlaku bagi organisasi manapun sebetulnya. Apa itu? Ketika sebuah kelompok mengklaim punya otoritas moral untuk membengkokkan aturan, apa yang bisa mencegah seluruh struktur organisasi itu runtuh? Pada akhirnya, ini memaksa semua orang untuk memilih loyalitas kepada individu atau loyalitas kepada sistem yang sudah dibangun bersama. Ini kita kan pihak besar. Padahal ini NU. Ini adalah warisan Pak Yasin. Masya Allah. Milo legal matur. Saya ini kalau saya diserahnya dia saya lagi sirot. Saya rasa itu adalah orang yang benar-benar mampu dan memiliki bekal. Beliau Mbak Yehuda Jazuli menyampaikan bahwasanya masalah polemik di tubuh PBNU ini sebenarnya nggak usah ruwet-ruwet, nggak usah kelamaan. Serahkan lagi kepada Mbah Yai Said Agil Sirot. Insya Allah semuanya teratasi. Karena memang benar Mbah Yai Said Agil Sirot dalam setiap permasalahan yang dihadapi ketika memimpin NU selama 1 dekade atau 10 tahun kemarin tuh ya, 2 periode, itu selalu bisa menghadapi segala persoalan. Alhamdulillah beliau diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghadapi semuanya, untuk mengatasi masalah semuanya, termasuk ketika beliau dibully oleh kelompok-kelompok para orang-orang yang condong terhadap Rizik Syihab, Bahar Smith dan sebagainya tentang Islam Nusantara, tentang sebutan terhadap non-muslim dengan sebutan nonis atau non-Islam atau non-muslim.
tidak boleh menyebutkan mereka dengan panggilan-panggilan kafir ketika itu, juga diejek oleh kelompok-kelompok yang ingin mengusung khilafah Islamiyah di negeri ini. Tapi Kiai Said mampu melewati itu semuanya, mampu mengkanter itu semuanya, mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebutan kafir itu terlalu kasar. Ya, terlalu kasar. Sebutan kafir itu bisa diperhalus, yaitu nonis. Meskipun di dalam Al-Quran sendiri ada, akan tetapi itu dikembalikan dalam kehidupan sosial. Seumpama orang Islam yang dianggap kafir oleh orang non-Islam, ketika orang Islam dikatakan kafir, apakah kita juga terima? Kan tidak. Jadi demi keharmonisan kita bersosial, maka dikatakanlah bahwa kafir itu adalah non-Muslim atau non-Islam dengan sebutan yang lebih lebih ramah lingkungan lah, ibaratnya semacam itulah ya. Gus Yahya Khalil Stakuf langsung bergerak cepat dengan memberitahu, mengirimkan surat kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Begini suratnya, ini surat nomor 4802 PB.03 dan seterusnya, lampiran 1 perihal pemberitahuan dan permohonan. Ini berkop resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada yang terhormat Dr. Supratman Andi Akkas, SHMH, Menteri Hukum Republik Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Diberitahukan dengan hormat bahwa sehubungan dengan terjadinya dinamika di lingkungan internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 40 ayat 1 huruf E, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dipilih oleh muktamirin dalam muktamar. Dengan kata lain, Ketua Umum adalah mandataris muktamar. Nomor 2. Sebagai mandataris muktamar, Ketua Umum tidak dapat diberhentikan kecuali terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan harus diputuskan melalui muktamar luar biasa sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga pasal 74. Adapun ketentuan dalam peraturan perkumpulan nomor 13 tahun 2025 pasal 8 yang mengatur pemberhentian fungsionaris tidak dapat diberlakukan terhadap Ketua Umum karena kedudukannya sebagai mandataris muktamar sebagaimana telah dijelaskan di atas. 3. Merujuk kepada poin 1 dan 2 tersebut, maka keputusan rapat harian Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 20 November 2025 yang berujung pada klaim pemberhentian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak memiliki dasar hukum dan karena itu harus dinyatakan tidak sah. Apalagi alasan pemberhentian tersebut hanya didasarkan pada dugaan-dugaan yang tidak melalui proses pembuktian yang benar. Sementara itu Rais Am sendiri terbukti melakukan berbagai pelanggaran terhadap Muqaddimah Qaulun Asasi, Hitoh Nahdlatul Ulama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama serta peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama dalam kurung sebagaimana terlampir. Dan lebih dari itu, terdapat ketentuan dalam peraturan perkumpulan nomor 10 pasal 15 ayat 3 yang berbunyi, keputusan rapat harian Suriah mengikat seluruh pengurus harian Suriah, yang berarti bahwa Ketua Umum tidak terikat dengan keputusan rapat harian Suriah tentang pemberhentian Ketua Umum tersebut. 4. Untuk mengatasi perselisihan internal tersebut, para kiai sepuh dan jajaran mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sedang melakukan berbagai langkah untuk mengupayakan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berselisih tersebut. 5. Mengingat hal-hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat agar Kementerian Hukum Republik Indonesia tidak mengesahkan perubahan apapun terhadap susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022-2027 hingga dihasilkan kepengurusan baru melalui muktamar Nahdlatul Ulama yang sah, kredibel dan bermartabat berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih. Ditandatangani oleh Ketua Umum Haji Yahya Khalil Stakuf dan Wakil Sekretaris Jenderal Dr. Haji Najib Askar. Ini tertanggal 14 Jumadil Al-Akhirah 1447 Hijriah atau 5 Desember 2025. Oke ya. Saya kira ini penting betul, sekali lagi bukan dalam konteks dukung-mendukung membela salah satu pihak, tapi konteksnya adalah bagaimana aturan ditegakkan di Nahdlatul Ulama, bagaimana sudah tertuang dibuat di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Siapapun yang nabrak aturan ADART ini, roh Islam sekalipun,
ketua umum atau siapapun, maka menurut saya tidak boleh dibiarkan dan wajib dikenai sanksi sesuai dengan AD/ART yang berlaku di Nahdlatul Ulama. PBNU Jawa Tengah dan PBNU Daerah Istimewa Yogyakarta baru saja membuat pernyataan sikap yang intinya PBNU Jateng dan DIY menolak hasil rapat pleno versi Rais Am yang mengangkat PC Ketua Umum PBNU Zulfa Mustafa. PBNU Jateng dan DIY tetap mengakui kepemimpinan PBNU sesuai dengan hasil muktamar di Lampung yang dipimpin oleh Rais Am Mbah Miftahul Ahyar dan Ketua Umumnya tetap Gus Yahya Khalil Stakuf. Selengkapnya kita simak pernyataan sikap resmi dari beliau-beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 11 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan 20 Jumadil Akhirah tahun 1447 Hijriah, bertempat di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Rais Surya PBNU Jawa Tengah bersama Rais Surya PBNU Yogyakarta Romo Ki Haji Mas'ud Masuki menyatakan, pertama, menyerukan kepada PBNU untuk islah sebagaimana dawuh masyayikh NU di Ploso dan di Tebu Ireng demi kemaslahatan jamaah dan jamayah. 2. Menegaskan kembali posisi mandataris Muktamar NU ke-34 Lampung, Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2021 sampai dengan 2026. Yang ketiga, mengajak kepada seluruh PBNU dan PCNU se-Indonesia untuk mendidik dawuh masyayikh NU dan senantiasa istighosah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk NU semakin kuat dan jaya demi kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, dan rahmat bagi semesta. Demikian pernyataan ini kami sampaikan setelah menimbang berbagai keadaan dawuh masyayikh serta keadaan umat yang ada di grassroots Nahdlatul Ulama. Demikian pernyataan kami berdua, semoga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah. Amin. Allahumma fiqh ila aqnatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudaraku video yang kita bisa sampaikan. Polemik ini akan terus berlangsung ya. Paling tidak sampai dilaksanakan muktamar atau sampai dipilihnya seorang ketua umum yang definitif. Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Saudaraku, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU tetap jaya, mudah-mudahan tetap eksis ya. Ya, mudah-mudahan. Amin ya robbal alamin.